makan. Saya siang hari selalu puasa, tidak pernah berbuka. Shaimun nahar. Satunya qiyamul lail. Yang terakhir, orang yang ketiga apa? Saya menjaga kesucian saya tidak pernah menyentuh perempuan. Baru Nabi kemudian berkata, saya adalah Rasulullah, saya adalah utusan Allah, dan saya yang paling mengenal Allah. Ya otomatis karena Rasulullah adalah yang paling dicintai Allah. Tapi saya, kata Rasulullah, saya juga makan, juga puasa. Malam saya juga tidur, juga bangun. Perempuan jangankan menyentuh, saya menikah dan punya anak. Allah menegaskan Rasulullah niku menungso, Pak. Senes robot. Jadi kita tidak perlu pura-pura tidak jadi manusia. Lek luwe madang. Lek ngantuk turu. Lek kira-kira wis butuh ya rabi. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, amin. Nggih. Ya ngoten niku sih, Pak. Pun talah. Ajaran Rasulullah ini ajaran yang paling apa? Yang paling napa nggih? Tawassut. Yang paling di tengah-tengah. Enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak keras, ya enggak lembek. Ngaten. Sedeng, manusiawi. Kenapa kok Allah mengutus Rasul dari manusia? Ya karena memang untuk mengajari manusia supaya jadi manusia. Kalau kita mengenal istilah manusiawi, mun hendak manusiawi, contoh manusia itu seperti apa? Seperti Rasulullah. Itu contoh manusia. A1-nya adalah Rasulullah. Masternya manusia adalah Rasulullah. Wajar maksiat manusiawi. Bukan, itu setanwi namanya. Nggih, lek manusia niku pripun? Nggih kados Rasulullah. Lek awak dhewe terae nggih pernah nglakoni dosa, eling dosa, ngaku dosa, tobat, niku jenenge manusiawi, Pak. Tapi kalau memaklumi kesalahan sendiri niku gak manusiawi. Kang, bengi kok nganu jere? Yes, biasa, manusiawi lah. Sesuk neh manusiawi. Sesuk meneh manusiawi. Sesuk kok kaya nggih. Lah kaya gak menungso sesuk. Sudah, ikuti ajaran Rasulullah itu sudah manusiawi. Ajaran Rasulullah tidak mengajarkan kita menjadi malaikat, tidak mengajarkan kita jadi robot atau menjadi makhluk yang lain, tapi hanya mengajarkan kita menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia adalah sebaik-baiknya ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu benar-benar telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya ciptaan. Ciptaan Allah terbaik bukan matahari, bukan bumi, bukan langit, bukan surga, bukan neraka, tapi manusia. Maka menjadi manusia yang paling manusia, itu intinya. Ajaran Rasulullah. Min anfusikum, kita ingat bahwa Rasulullah adalah manusia dan kita sedang mengikuti manusia yang paling manusia. Nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad. Niku pertama. Pengertian kedua min anfusikum niku adalah dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab karena ayat ini memang turun kepada Rasulullah yang notabene beliau adalah lahir di Arab, beliau anggota salah satu suku di sana, orang Arab. Gitu. Kira-kira orang Arab kok nabine wong Jawa? Ya angel, Pak. Nggih. Angel. Orang Indonesia saja deh. Lidah yang paling gampang niku yang paling fleksibel itu kan lidah kita, Pak. Belajar maca Quran huruf Arab nggih saged, nggih. Saged. Niki kula ngomong Jawa nggih saged. Basa napa kon maca nggih, kon maca tulisan Arab nggih saged. Kon maca tulisan Inggris nggih saged. Jajal lek mboten percaya. Nah, kori niku kuwatah, Pak. Sing wong Indonesia menang beberapa kali waktu kori napa niku MTQ internasional, misale teng pundi? Teng Turki sing menang wong Indonesia, teng Iran nika sing menang nggih wong Indonesia. Wong Indonesia niku luar biasa. Tapi jenengan tahu tumon, enek wong Mesir terus nembang dandang gula. Cah cilik-cilik teng Madinah cublak suweng, ra mungkin.
Berarti lebih fleksibel mana? Lebih fleksibel lidah kita. Makanya tidak mungkin kalau mereka mengikuti. Orang Arab niku terkenal orang yang sangat teguh pendiriannya. Lek bahasane napa nggih? Kasare ngomong ngoten. Kepala batu, Pak. Ngengkeli ra karuan. Keras wataknya. Itulah kenapa Rasulullah dengan seluruh keagungan dan kemuliaannya diturunkan di sana untuk melunakkan mereka, untuk mengajarkan mereka tentang peradaban. Dari bangsa Arab sendiri. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Dan Rasulullah yang diutus, Rasul Muhammad yang diutus kepada kita itu adalah apa? Orang yang merasakan penderitaan umatnya. Sangat berat terasa penderitaan umatnya itu dirasakan oleh Rasulullah. Rasulullah orang yang sangat perhatian kepada umat. Ibaratnya Rasulullah itu kalau melihat orang sakit, beliau sakit. Kalau melihat orang kesedihan, beliau menangis. Kalau melihat orang berbuat salah, beliau tidak akan mungkin rela. Itulah kenapa Rasulullah tidak mungkin membiarkan umatnya terlena kemudian tersesat dalam perkara-perkara yang dapat merugikan mereka. Adanya perkara-perkara haram, adanya perkara-perkara wajib, itu disyariatkan kepada kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Nih loh Pak. Ini bukti kalau Nabi itu benar-benar Nabi utusan Allah. Coba, kalau Nabi itu bukan utusan Allah, tapi utusan pabrik. Misalnya, bisa saja Nabi menyuruh umatnya untuk beli produk baju tertentu. Wah, berarti Nabi utusan konveksi. Nah, pabrik jahitan baju. Nah ini tidak. Yang disuruh Nabi itu tidak ada satu pun menguntungkan beliau. Wong dikongkon sholat, dikongkon poso, dikongkon zakat, dikongkon haji. Untungnya Nabi apa coba? Tidak ada. Tidak ada sedikit pun keuntungan Nabi untuk itu semuanya. Kembalinya adalah kepada kepentingan diri kita sendiri. Kalian kalau punya harta dizakati. Kalian kalau tijarah dalam perdagangan tidak boleh saling merugikan. Kalian kalau berumah tangga yang adil, yang ma'ruf kepada pasangannya. Ini sampai perkara rumah tangga diurusi Rasulullah. Padahal kalau saya bertengkar dengan istri, Rasulullah nggak rugi, Pak. Wong bukan tetangga, nggih. Sing rugi paling lak tangga kula. Lek ngerek tukaran bengi-bengi berbegi kuping sing ra iso turu sapa? Tangga to? Nggih, Nabi nggak rugi. Ini salah satu bukti kuat yang tidak bisa disangkal. Rasulullah ini sedang mendakwahkan, mensyiarkan, mengajarkan sebuah ajaran yang sangat besar dan utuh. Detil Pak ajarannya Rasulullah niku Pak. Dan itu semua tidak berorientasi pada keuntungan beliau sendiri. Pentingnya apa jal kanggo Kanjeng Nabi? Gak ono. Keuntungannya apa? Tidak ada untuk beliau sendiri. Keuntungannya adalah kembali kepada para pengikutnya. Orang-orang yang melakukannya itu yang mendapatkan manfaat. Sami kalih wong sing durung salat niku lho, Pak. Sama dengan kita waktu dulu misalnya kita belum salat. Kita kan heran melihat orang subuh salat, dingin-dingin, bangun ambil air wudhu salat. Nanti tengah hari salat, asar salat, senja salat, maghrib, malam isya, tidur bangun lagi sholatnya. Apa ya sholat. Orang yang belum sholat tidak mungkin tahu rasanya sholat. Nikmatnya sholat niku belum tahu. Walah Pak kok sing belum sholat. Wong kula mawon sing kecilik sholat, rumah kula sholat niku ya ora patek nikmat. Nggih Pak nggih. Nggih. Sami kula nggih ngoten Pak. Jangan berkecil hati. Mboten jenengan tok kula padha. Jane nikmate salat ki